Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Rifki Paujan dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 2230711036. Saya dari kelas B semester 1. Dengan adanya saya di sini, saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar logika. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian serta objek logika. Pengertian serta objek logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos, yang berarti kata, ucapan, atau alasan. Dalam konteks ini, maksud dari logos dapat diartikan sebagai hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa, ya. Kata logika untuk pertama kali ini muncul pada abad ke-1 sebelum Masehi, ya, oleh seorang filsuf bernama Cicero. Namun demikian, pada masa itu logika masih bermakna seni berdebat, disebut dengan seni berdebat, ya. Baru pada sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi, Alexander Aphrodiseus menggunakan kata logika dalam ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran. Kita masuk ke pengertian logika, ya. Baik, pengertian logika sebagai ilmu logika disebut dengan logika episteme, Latin logika scientia, atau ilmu pengetahuan. Logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus. Biar kita berpikir secara lurus, ya. Secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir dengan valid atau secara valid, ya. Menurut William Alston mendefinisikan logika itu sebagai studi mengenai penyimpulan. Yang dimaksudnya adalah tepatnya usaha untuk menentukan kriteria-kriteria yang mampu membedakan penyimpulan yang valid dan yang tidak valid. Suragio 2019. Sementara itu, Alfred Cyril Ewing dalam Suragio 2019 halaman 9 berpendapat bahwa logika adalah studi mengenai berbagai jenis proposisi dan keterhubungannya satu sama lain, ya, yang dapat menentukan kebenaran suatu penyimpulan. Baik, materi kedua saya akan menjelaskan tentang macam-macam logika. Macam-macam logika, ya, terdapat dalam jenis atau macam terdapat beberapa jenis atau macam logika jika dilihat dari beberapa sudut pandang tertentu menurut De Lianggi dalam Adib 2015. Jenis-jenis logika adalah sebagai berikut. 1. Logika dalam pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, logika itu dipakai searti atau dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, serta meliputi pula pembahasannya mengenal logika itu sendiri. Yang kedua itu ada logika deduktif dan induktif. Logika deduktif adalah cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulannya. Baik, sementara itu, logika induktif merupakan cara berpikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Jadi, faktanya bersifat khusus, ya. Terlebih dahulu dipakai untuk penarikan kesimpulan umum. Yang ketiga ada logika formal.
atau disebut dengan minor, dan material atau disebut dengan mayor. Logika formal atau disebut juga logika minor mempelajari asas, aturan atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati, wajib ditaati ya, agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya. Mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. Yang keempat dari macam-macam logika ada logika murni dan terapan. Logika murni yaitu merupakan pengetahuan mengenal asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus. Dalam sesuatu cabang ilmu dari istilah pernyataan yang dimaksud, logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu. Jadi diterapkannya setiap cabang ilmu ya. Bidang-bidang filsafat, ada juga bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kelima ada masih di macam-macam logika, ada logika filsafati dan matematik. Logika filsafati merupakan ragam logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat. Sebagai logika, kewajiban dengan etika atau logika arti dengan metafisika. Sedangkan logika matematik menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda. Yang ketiga, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan-hubungan logika. Baik, di sini ada hubungan ekuvalen, mempunyai tabiat benar. Salahnya pernyataan yang satu menentukan benar salahnya pernyataan yang lain dengan perkataan lain. Bila pernyataan yang satu benar, maka benar pula pernyataan yang lain. Bila pernyataan yang satu salah, yang lain akan mengikuti juga ya. Hubungan kontradiktori atau pertentangan ya. Dua pernyataan mempunyai hubungan kontradiktori manakala keduanya terdiri term, subjek, dan predikat yang sama tetapi berbeda dalam kualitas maupun kuantitasnya ya. Hubungan kontradiktori terdapat antara pasangan pernyataan A dan O atau pasangan E dan L. Sini ada hubungan-hubungan dalam logika ya, yaitu ada 6 macam logika. Hubungan independen tak bertautan. Dua pernyataan mempunyai hubungan independen manakala kedua menampilkan permasalahan yang sama sekali terpisah. Contohnya yaitu kuda Sumbawa kuat-kuat, pohon asam berakar tunggang. Contoh kedua ada semua kelinci adalah lemah, semua kelinci pemakan daun-daunan. Ada hubungan independen, mempunyai tabiat benar. Salahnya pernyataan pertama tidak dapat dipakai menentukan benar salahnya pernyataan yang lain. Kebenaran pernyataan kuda Sumbawa kuat-kuat tidak dapat dipakai menentukan benar salahnya pernyataan pohon asam berakar tunggang. Begitu pula sebaliknya ya. Hubungan ekuivalen atau disebut dengan persamaan. Dua pernyataan mempunyai hubungan ekuivalen manakala keduanya mempunyai makna yang sama. Contohnya adalah semua besi adalah logam. Contoh satu, contoh keduanya adalah sebagai logam adalah besi. Jadi semua besi adalah logam, sebagai logam adalah besi. Contoh yang lainnya, sebagian cendekiawan menjadi menteri,
Persamaannya sebagai cendekiawan bukan tak menjadi menteri ya. Diulangi, sebagai cendekiawan menjadi menteri, sebagai cendekiawan bukan tak menjadi menteri. Di sini ada contoh yang lain. A. Semua yang sukses rajin. O. Sebagai yang sukses tidak rajin. E. Semua orang soleh tidak pendengki. I. Sebagian orang soleh pendengki. Sepasang permasalahan kontradiktori mempunyai tabiat. Bila salah satu yang lain harus benar, dan bila yang satu benar yang lain harus salah. Tidak mungkin benar keduanya atau salah juga keduanya ya. Contoh pasangan A dan O. Bila dalam kenyataan semua orang yang sukses adalah orang yang rajin, maka pernyataan A benar dan O salah. Sedangkan bila dalam kenyataannya beberapa orang yang sukses adalah orang-orang yang tidak rajin, maka pernyataan O itu benar dan A itu salah. Paham ya? Semua orang sukses adalah tidak rajin, maka A salah dan O benar. Gitulah kurang lebih. Contoh E. Semua mahasiswa kelas A tidak lulus. I-nya sebagian mahasiswa kelas A lulus. Baik, jika dalam realitas semua mahasiswa kelas A tidak ada yang lulus, maka E benar dan I salah. Tetapi bila ada yang lulus dan ada yang tidak benar, maka I benar dan E salah. Bila dalam kenyataan semua mahasiswa lulus, maka E salah dan I benar. Jadi, dalam hubungan kontradiktori, salah satu benar dan salah satunya lagi harus salah. Ada hubungan subkontrari setengah perlawanan. Dua pernyataan mempunyai hubungan subkontrari manakala term, subjek, dan predikat pernyataan itu sama. Kuantitasnya sama-sama partikuler, berbeda dalam kualitas. Hubungan subkontrari terdapat pada pernyataan I dan O. Contohnya, contoh I, sebagian pedagang kikir. Contoh O, sebagian pedagang tidak kikir. Masih contoh O, sebagian mahasiswa tidak malas. Contoh I, sebagian mahasiswa malas. Hubungan subkontrari mempunyai tabiat salah satu pernyataan harus benar dan bisa benar keduanya. Bila dalam kenyataannya semua pedagang adalah kikir, maka I benar dan O salah. Bila semua pedagang adalah tidak kikir, maka O benar dan I salah. Bila dalam kenyataannya sebagian pedagang kikir, sebagian tidak kikir, maka I dan O sama-sama benar. Ada hubungan kontrari perlawanan. Dua pernyataan mempunyai hubungan kontrari manakala termasuk subjek dan predikat. Kedua pernyataan itu sama, kuantitasnya sama-sama universal ya. Tetapi berbeda dalam kualitas. Hubungan kontrari terdapat pada pernyataan A dan E. Contohnya, semua politikus curang. Contoh yang lainnya, semua politikus tidak curang. Jadi perlawanan ya. Hubungan kontrari mempunyai tabiat salah satu pernyataan harus salah dan bisa salah keduanya juga ya. Bila dalam kenyataannya semua politikus adalah curang, maka pernyataan A benar dan E itu salah. Bila dalam pernyataan semua politikus tidak curang, maka kebalikannya ya. A salah dan E benar. Bila dalam kenyataannya ada curang dan ada tidak curang, maka A dan E sama-sama salah. Di sini juga ada hubungan implikasi atau bisa disebut dengan mencakup ya. Dua pernyataan mempunyai hubungan implikasi manakala term, subjek, dan predikat pernyataan itu sama-sama dalam kualitas ya. Tetapi berbeda kuantitas. Hubungan implikasi terdapat pada pernyataan A dan I serta pasangan antara E dan O. Contohnya, semua mahasiswa kelompok C rajin. Sebagian mahasiswa kelompok C rajin. Semua patriot tidak malas. Sebagian patriot tidak malas. Baik, itulah contoh pernyataan A dan I.
Bila dalam kenyataan semua mahasiswa kelompok C rajin, maka A benar, begitu pula I. Jadi ya itulah ya kurang lebih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum logika, ya sebagai dasar untuk berpikir secara benar. Hukum-hukum logika. Hukum-hukum logika yang ke-1 ada hukum logika formal. Hukum logika formal yaitu ada hukum identitas A sama dengan A, hukum kontradiksi A adalah bukan non-A, hukum tiada jalan tengah ada A adalah bukan B dan B adalah bukan A. Yang kedua ada hukum dasar logika idealisme, yaitu A tesis atau disebut dengan pengiaan, antitesis ya pengingkaran, disebut dengan pengingkaran, sintesis, kesatuan, kontradiksi. Hukum-hukum logika dialektika, perubahan kuantitas menjadi kualitas, contohnya air mendidih ya. Kutub berlawanan yang saling merasuki, contohnya hidup dan mati. Negasi dari negasi, contohnya perkembangan sebuah tanaman. Baik, definisi. Ada 3 hukum logika. Ini menjadi dasar untuk memahami juga, membayangkan segala sesuatu. Ketiga, hukum atau aksioma ini merupakan dasar penarikan kesimpulan yang tak terhindarkan, karena tanpanya tidak ada penarikan kesimpulan yang tak terhindarkan. Universal artinya tanpa pengecualian, tidak terbantahkan, yang artinya setiap upaya untuk membantah hukum-hukum logika harus melalui hukum-hukum itu sendiri. Lebih lanjutnya, hukum-hukum hadir sebagai Tritunggal, sehingga menolak yang satu menolak yang lainnya juga ya. Hukum identitas ya pengertiannya, hukum identitas menyatakan bahwa jika satu pernyataan benar maka pernyataan itu benar. Seperti kata Gordon Clark, alangkah anehnya dunia jika tidak mempunyai hukum identitas, karena konsep identitas atau kesamaan adalah suatu hal yang harus dimiliki ya. Hukum tidak ada jalan tengah. Yang kedua ya, hukum ini menyatakan bahwasannya segala sesuatu haruslah apa adanya atau tidak segala sesuatu adalah A atau bukan A. Seperti contohnya sebuah batu adalah keras atau tidak keras, diam atau tidak diam. Namun bagaimana dengan para penumpang pesawat yang berada pada pesawat yang sedang terbang? Apakah dia sedang diam atau bergerak? Apakah dia bergerak sekaligus diam pada saat yang bersamaan? Apakah tidak sesuai dengan hukum ini? Tidak sama sekali, karena tidak mungkin keduanya terjadi setelah bersamaan dan juga tempat yang sama. Yang ketiga ada hukum kontradiksi. Hukum ini juga dikenal dengan hukum non-kontradiksi, menyatakan bahwa tidak ada pernyataan yang benar dan salah sekaligus. Maka dari itu tidak mungkin A dan bukan A sekaligus. Hukum ini menyatakan bahwasannya segala sesuatu tidak bisa dikatakan benar dan salah sekaligus pada saat yang sama juga tempat yang sama. Menurut Aristoteles menyatakan bahwa sesuatu hal tidak dapat dimiliki dan tidak dimiliki oleh satu subjek pada saat yang sama. Dan dalam hubungan yang sama, setiap pernyataan jamak yang memiliki struktur seperti itu pasti kontradiksi. Konsep hukum ya, ada legal konsep. Hukum atau legal konsep merupakan konsep yang konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum dan sistem aturan hukum, mulai dari subjek dan objek hukum hingga suatu hak dan kewajiban. Ada penalaran hukum. Penalaran hukum adalah penerapan prinsip berpikir lurus, yaitu memakai logika ya dalam memahami prinsip, aturan data dan fakta dan proposisi hukum. Dalam mempelajari penalaran hukum ini, logika dipahami secara lebih sempit, lebih sedikit lagi ya, yaitu sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data.
fakta persoalan, dan proposisi hukum. Dengan demikian, arti penalaran hukum atau legal reasoning tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam pengertian lain, tidak ada penalaran hukum di luar logika, dan tidak ada lagi penalaran hukum tanpa logika. Argumentasi hukum. Argumentasi hukum merupakan kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum seperti perjanjian, transaksi perdagangan, dan lainnya. Selain itu, pencarian dasar hukum juga bisa dilakukan pada kasus pelanggaran hukum pidana, perdata maupun administrasi. Jadi bisa pidana, perdata maupun administrasi ya, dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Kesimpulannya yaitu logika merupakan cabang ilmu yang penting dipahami oleh peneliti hukum. Jadi penting ya buat peneliti hukum. Logika adalah sebagaimana cara berpikir sebagai tepat memikirkan ide, gagasan, dan opini hukum yang pada dasarnya harus bersifat logis juga ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan makna atau kata term. Makna kata term. Term adalah kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu keputusan kalimat. Misal, contohnya ya, ada kucing tidur. Kucing itu tidur. Kata kucing itu merupakan subjeknya ya, dan kata tidur merupakan predikat. Dalam logika, kata-kata hanya penting sebagai term. Artinya, kata-kata itu hanya penting sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Term bisa berupa term tunggal atau term yang majemuk. Term itu tunggal apabila hanya satu kata saja ya. Misalnya, contohnya binatang deh. Membeli itu mahal. Kucing dan seterusnya. Term itu majemuk apabila terdiri dari 2 atau 3 kata dan bersama-sama merupakan suatu keseluruhan, menunjukkan satu dan berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat ya. Misal, jam dinding itu mati, lapangan bola kaki itu rumput, baik, dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan yang terakhir adalah jenis-jenis proposisi. Kalimat proposisi itu adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat itu mempunyai arti yang penuh serta utuh. Jadi artinya sangat penting ya. Yang artinya kalimat tersebut harus bisa dipercaya, bisa disangsikan, bisa disangkal kebenaran atau kesalahannya, atau dibuktikan benar atau tidaknya. Jadi bisa dibuktikan benar atau tidaknya ya. Jadi kalimat proposisi dapat dinilai benar maupun salah, tetapi tidak keduanya. Baik, ada jenis-jenis proposisi. Proposisi berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, proposisi dapat dibedakan menjadi proposisi tunggal dan ada juga proposisi majemuk. Proposisi tunggal contohnya proposisi yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat dan hanya mengungkap satu pernyataan saja. Contoh kalimat proposisi tunggal: saya menangis, kakak berlari. Proposisi majemuk, proposisi yang terdiri dari satu subjek namun lebih dari satu predikat atau merupakan gabungan dari 2 proposisi tunggal. Contoh kalimat proposisi majemuk yaitu contohnya ayah mengerjakan tugas kantor dan mendengarkan siaran radio. Setiap warga negara harus menjalankan kewajibannya dan menerima haknya.
ada proposisi berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan kualitasnya, proposisi dibedakan menjadi proposisi positif, proposisi atau disebut dengan proposisi afirmatif ya, dan proposisi negatif. Proposisi positif itu proposisi yang bagian predikatnya mendukung atau membenarkan subjek. Contoh proposisi positif adalah contoh kalimatnya ya. Contoh kalimat proposisi positif itu semua guru adalah orang pandai. Proposisi negatifnya proposisi yang bagian predikatnya itu tidak mendukung atau menyalahkan subjek. Contoh kalimat proposisi negatif, contohnya tidak satupun hewan dapat berfotosintesis. Yang ketiga ada proposisi berdasarkan luas pengertian. Berdasarkan kuantitasnya, proposisi itu dibedakan menjadi proposisi umum, universal ya, baik lagi ke yang tadi, proposisi khusus, partikular, dan proposisi singular. Proposisi umum yaitu disebut juga dengan universal ya, luas, dengan arti luas. Universal itu proposisi dengan predikat yang mendukung atau menyangkal semua subjek. Penanda proposisi tersebut adalah kata seluruh, masing-masing, semua. Setiap contoh kalimat proposisi umum. Semua siswa itu harus mengerjakan PR yang diberikan guru. Proposisi khusus partikular, proposisi dengan pernyataan khusus mengiyakan sebagian subjek adalah bagian dari predikat. Dapat dikatakan pula bahwa proposisi khusus mengungkap sebagian dari semua aspek. Contohnya, contoh kalimat proposisi khusus ya. Sebagian mahasiswa di kampus ini adalah penerima beasiswa. Proposisi singularnya proposisi yang hanya mengungkap satu aspek. Jadi ada hanya satu aspek ya. Proposisi singular ditandai dengan kata ini dan itu. Contoh, pohon kelapa ini akan ditebang. Contohnya ya, contoh kalimatnya. Dan di sini juga ada proposisi sifat pembenaran atau pengingkaran. Berdasarkan sifat pembenaran atau pengingkarannya, proposisi dibedakan menjadi kondisional dan kategorial. Posisi kategorial, pembenaran atau pengingkaran pada proposisi sifatnya mutlak atau benar ya, pasti benar atau pasti salah juga. Jadi bisa benar bisa salah, tapi mutlak, sehingga pembenaran proposisi kategorial tanpa syarat. Contoh kalimat proposisi kategorial, semua makhluk hidup akan mati. Proposisi kondisional merujuk pada proposisi yang merupakan pembenaran dan pengingkaran bersyarat atau dapat berupa pilihan. Proposisi kondisional dibedakan menjadi proposisi kondisional hipotesis dan proposisi kondisional disjungtif. A. Proposisi kondisional hipotesis merujuk pada suatu pembenaran dengan syarat apabila proposisi terpenuhi, kebenaran terjadi. Contoh kalimat proposisi kondisional itu kondisional hipotesis ya, jika kemarau terjadi, tanah kering, jadi tanah akan kering jika terjadi kemarau. Proposisi kondisional disjungtif merujuk pada suatu pembenaran dengan pilihan dan seringkali menggunakan kata atau. Jadi selalu ada menggunakan kata atau ya. Contoh kalimat proposisi kondisional disjungtif, saya harus pergi ke sekolah atau bekerja untuk mencari nafkah. Jadi ada kata ataunya ya, saya harus pergi ke sekolah atau bekerja untuk mencari nafkah. Yang terakhir dari proposisi, dari jenis-jenis proposisi ya, ada proposisi berdasarkan kualitas dan kuantitas. Berdasarkan kualitas dan kuantitasnya, proposisi ini dibagi menjadi proposisi A atau proposisi universal atau proposisi singular positif. Proposisi mengungkap suatu hal secara keseluruhan dan pembenaran, memuat pengakuan atau hal positif. Contoh proposisi A, contohnya kalimatnya adalah rak buku ini terbuat dari plastik.
Proposisi E atau proposisi negatif. Proposisi mengungkap semua penolakan, pengingkaran, atau hal negatif. Contoh proposisi E, rak buku ini tidak terbuat dari kayu. Proposisi I atau proposisi partikular aktif. Proposisi mengungkap pembenaran sebagaimana dari pengakuan atau positif. Contoh proposisi I, beberapa karyawan pabrik melakukan demonstrasi. Proposisi O atau proposisi partikular negatif. Proposisi mengungkap sebagian dari semua pengingkaran, penolakan, atau hal negatif. Contoh proposisi O, beberapa buruh pabrik tekstil tidak melanjutkan kontrak kerja. Baik, dari yang saya bacakan ini, kesimpulannya itu saya menjelaskan ada 6 tema ya, yang sudah saya jelaskan atau saya kemukakan atau saya definisikan ya pengertiannya. Yang ke-1 ada pengertian serta objek logika. Yang kedua ada macam-macam logika. Yang ketiga ada hubungan-hubungan logika. Yang keempat ada hukum-hukum logika sebagai dasar untuk berpikir secara benar. Yang kelima ada makna atau kata atau term. Yang keenam ada jenis-jenis proposisi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akan menutup video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.